Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Anggraini, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Gunung Sampit. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradilan tata usaha negara. Apa sih peradilan tata usaha negara itu? Yaitu peradilan tata usaha negara sebagai suatu peradilan atas tindakan dari pejabat tata usaha negara atau pemerintah pada saat sistem pemerintahan tidak sesuai menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dalam kepemerintahan. Maka di peradilan inilah masyarakat dapat menuntut dan mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara itu. Dan peradilan tata usaha negara ini tuh dinaungi oleh Mahkamah Agung. Keberadaan peradilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten atau kota, dan sedangkan peradilan tinggi tata usaha negara atau juga bisa disebut dengan PT TUN berada di tingkat ibu kota provinsi. Kemudian ada 3 hal tindakan yang menjadi fokus pengadilan tata usaha negara dalam melaksanakan fungsinya. Berikut 3 tindakan tersebut. Yang pertama, tindakan pemerintah melampaui batas-batas kekuasaan. Dan yang kedua, tindakan pemerintah itu merupakan penyimpangan kekuasaan. Dan yang ketiga, tindakan pemerintah itu merupakan penyalahgunaan wewenang. Dan juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengesahkan keputusan peradilan tata usaha negara yang harus dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan harus bersifat tertulis. Yaitu ada concrete, individual, dan final. Dan jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perkara kasus akan ditolak oleh hakim pengadilan tata usaha negara. Berikut arti keputusan bersifat konkret, yaitu objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak boleh abstrak dan harus berwujud tertentu dan dapat ditentukan dan harus jelas. Kemudian bersifat individual, yaitu keputusan tata usaha negara itu bukan ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Intinya harus menuju kepada seseorang dan alamat dari yang terkena keputusan tersebut. Dan yang terakhir adalah final. Keputusan ini tuh sudah definitif dan bukan lagi rekomendatif. Jadi keputusan itu sudah ada akibat hukumnya. Kemudian apa sih yang membuat peradilan tata usaha negara itu berbeda dengan pengadilan-pengadilan lainnya seperti pengadilan negeri? Yaitu peradilan tata usaha negara ini tuh dapat dilihat dari subjeknya adalah masyarakat yang menggugat pejabat pemerintah yang ditangani dalam peradilan tata usaha negara itu. Dan pun di pengadilan tata usaha negara ini tuh hakim harus bersifat aktif membantu masyarakat mencari kejelasan perkara yang kurang dalam sengketa tata usaha negara tersebut. Berbeda dengan pengadilan negeri, maka hakim harus bersifat pasif, artinya orang yang bersengketa atau yang berperkara harus lebih aktif memberikan kejelasan informasi masalah sengketanya. Jadi berikut tadi adalah penjelasan mengenai peradilan tata usaha negara. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi wabit taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.